Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Kita memasuki minggu yang pertama di bulan yang ketiga di tahun 2021. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan menyertai kita, khususnya di dalam gerakan mendengar yang kita lakukan, yaitu iman timbul dari pendengaran. Saya terus mengucapkan selamat mengalami Tuhanmu melalui mendengar firman-Nya. Pasti iman Anda bertumbuh dan berbuah. Kini dalam ibadah ini, apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru terhubung dengan GBI Karunia Tuhan, dan mungkin ada pengambilan keputusan yang mungkin Anda ingin sampaikan, ada pokok doa atau pelayanan praktis yang ingin Anda dapatkan, silakan untuk dapat menghubungi saya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, untuk dapat dilayani. Selamat untuk berbakti, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi pada kebaktian Umum Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, Minggu 7 Maret 2021. Sebentar kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu untuk kami semua. Pada saat hari ini, kami boleh bersatu hati kembali untuk beribadah. Kiranya Engkau berkati kami, pimpin kami, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan berkati juga Pendeta Muda Krishna yang akan menyampaikan khotbah. Kiranya Engkau boleh pakai firman Tuhan yang disampaikan menjadi pelita dalam hidup kami. Engkau berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan sujud di altarnya. Seorang pun
Pembacaan Alkitab diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai ayat pasal 12 ayat yang ke-7. Saya akan membantu membacakannya. Firman Tuhan demikian. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan, dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saatnya doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Muda Krisna Wahyu Surya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami naikkan segala puji syukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah ibadah ini, kami juga datang kepadamu untuk menaikkan segala syafaat kami, doa-doa dan pengharapan kami, pertama-tama untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kami terus mengingat akan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini, secara khusus berkaitan dengan pandemi COVID-19, yang tak henti-hentinya kami terus doakan supaya kiranya Tuhan menaruh belas kasihan dengan memberikan kebebasan bagi kami atas pandemi ini, dipulihkan atas segala situasi ini. Juga kami datang kepadamu, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu untuk pemerintah bangsa kami, sehingga dengan hikmat dari Tuhan mereka dapat memimpin bangsa ini menuju kebaikan dan juga kemajuan demi kemajuan. Terlebih lagi dalam penanggulangan apa yang sudah dilakukan untuk COVID-19. Berbagai usaha baik vaksinasi maupun juga protokol kesehatan dan berbagai usaha-usaha yang juga bersinergi dengan masyarakat, Tuhan kiranya tolong kami sekalian. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati untuk bangsa kami yang saat ini khususnya di berbagai daerah sedang mengalami cuaca ekstrim. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati daerah-daerah yang mungkin saat ini sedang terdampak dengan cuaca ekstrim, baik itu berupa banjir, tanah longsor, bahkan juga kami mendengar ada kecelakaan demi kecelakaan. Tuhan tolong kami semuanya, pulihkanlah negeri kami, berikanlah penghiburan untuk orang-orang yang terdampak dari segala macam cuaca ekstrim ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa kiranya Engkau memberkati Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, khususnya di dalam kehidupan bergereja, mulai dengan setiap hamba Tuhan yang melayani, panitia perancang, diakon, seluruh jemaat Tuhan, baik yang induk maupun cabang. Kami semuanya terus bersehati, terus berjalan sebagaimana Engkau arahkan bagi kami untuk menuju atau menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Kami terus mengingat kiranya Engkau memberkati pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani jemaat Tuhan. Khususnya saat ini kami melaksanakan suatu gerakan mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Supaya kiranya kami terus bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan, khususnya yang senior. Tuhan memberkati mereka sekalian dengan kekuatan kesehatan. Berikan perlindungan penyertaan-Mu khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Tetap mereka akan mantap iman dan terlebih lagi keteladanan mereka bagi anak cucu mereka. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulannya, baik mereka yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19, mungkin karena sakit penyakitnya ini, maupun mungkin karena pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja, ataupun usaha-usaha yang mungkin harus ditinggalkan. Tuhan tolong berkatilah mereka sekalian, agar berkat dan rezeki Tuhan tepat pada waktunya memeliharakan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati anak-anak kami, adik-adik kami yang masih sekolah dan pendidikan, sebagian besar mereka melaksanakan secara online. Tuhan pun tolong agar mereka dapat mengikuti dengan baik hingga saatnya nanti mereka dapat kembali sekolah dengan normal. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati untuk rumah sakit Immanuel, di mana kami terus mendoakan dan bekerja sama di dalam pelayanan penjangkauan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan melalui pelayanan kesehatan ini. Tuhan menolong baik direksi maupun juga tenaga kesehatan maupun orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan di sana. Semuanya boleh melaksanakan pekerjaannya demi hormat dan kemuliaan-Mu. Ketika mereka melakukan semuanya itu, orang akan dapat melihat siapakah yang mereka layani. Dan mereka akan tertarik kepada Yesus yang menjadi terutama dalam kehidupan rumah sakit Immanuel ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mempersiapkan yang terbaik kepada Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan
yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Sebentar kita akan mendengarkan khotbah dengan judul Nasihat Pengkhotbah untuk Anak Muda. Tapi sebelum itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita pujikan bagi Yesus semuanya. Khotbah dengan judul Nasihat Pengkhotbah untuk Anak Muda akan disampaikan oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya
Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita memasuki suatu pembelajaran dari kitab Pengkhotbah di bagian penghujung ya. Minggu ini dan minggu depan merupakan bagian akhir dari kitab Pengkhotbah. Namun ada satu yang spesifik pada hari ini, Minggu 7 Maret, ada suatu nasihat pengkhotbah yang dikhususkan untuk orang muda. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai dengan 12 ayat yang ke-7. Sebagaimana pengkhotbah telah mencari makna kehidupan di bawah matahari, pengkhotbah menyimpulkan bahwa semuanya itu sia-sia saja. Bahkan untuk orang yang mengatakan dirinya bertahun-tahun hidupnya atau panjang umurnya dan merasakan sukacita dalam hidupnya, tetap saja dia akan menghadapi yang namanya hari-hari kegelapan, termasuk kematian. Sementara kehidupan di bawah matahari, jika dilihat dari sudut pandang yaitu murni dari sudut pandang duniawi saja, maka hal itu menjadi tidak berarti, menjadi sia-sia. Namun demikian, semestinya tidak membuat kita, umat Allah, untuk hidup berserah saja, maksudnya menyerah terhadap nasib, menyerah begitu saja. Namun justru sepanjang kitab Pengkhotbah ini kita telah belajar bahwa pembacanya diminta untuk apa? Menikmati setiap apa yang Tuhan berikan, Tuhan rahmatkan, Tuhan berkatkan kepada orang-orang. Khususnya di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 dan pasal 3 ayat 12. Namun pelajaran yang penting untuk kita ketahui hari ini ada pengalaman pengkhotbah. Dan dia tidak mau pengalamannya ini terbuang sia-sia. Dia mau fokuskan saat ini pengalaman yang ia pelajari dari pengamatan, dari searchingnya, dari pencariannya tentang makna hidup, khusus untuk orang muda. Walaupun demikian, ini semuanya adalah juga untuk semua orang. Siapapun juga pernah muda, siapapun juga akan melewati masa muda juga. Karena itu untuk siapa saja, termasuk orang-orang yang sudah tidak muda lagi secara usia, namun justru ini kesempatan untuk mengkonfirmasi. Benarkah firman Tuhan? Benarkah nasihat Salomo ini sesuai, bahkan update sampai dengan saat ini, dan hingga kita sebagai orang tua dapat mengajarkannya kepada orang-orang muda. Mari kita akan melihat di sini bahwa untuk memastikan bahwa orang muda nggak ketinggalan informasi mengenai pengalaman hidup, maka pengkhotbah memberikan nasihat untuk orang muda. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai dengan 12 ayat 7. Yang pertama, nasihatnya adalah supaya orang muda bersukarialah dalam kemudaanmu. Pasal 9, ayat 9 di pasal yang ke-11, bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaanmu. Jadi Allah ingin supaya orang muda pun menikmati hidupnya, memiliki waktu yang baik. Allah ingin supaya orang muda bersukacita, melakukan hal-hal yang menyenangkan. Sebagaimana pengkhotbah sudah mengatakannya di dalam pasal-pasal terdahulu bahwa apa yang Tuhan berikan di dunia ini, nikmati. Walaupun kehidupan itu nampaknya sia-sia saja kalau dilihat dari sudut pandang duniawi, tetapi umat Allah rasakan, nikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Termasuk di dalam pasal 9 yang lalu, supaya dapat menikmati makanan. Disebutkan di sana ada roti, nikmatilah anggurmu, nikmatilah kehidupan bersama keluargamu, yaitu dengan istri, bahkan juga dengan pekerjaan atau karyamu. Nikmati semuanya itu. Oleh karena itu, manfaatkan semua energi, semua potensi yang ada pada kita. Hai orang muda, terutama nasihatnya untuk kalian pada hari ini, supaya Anda dapat menikmati waktu hidup Anda di dunia ini sesuai dengan usiamu. Menikmati hidupmu sendiri bersama Tuhanmu, bukan menikmati hidup orang lain ya, melihat atau jadi follower, pengikut orang lain, lalu lebih fokus menikmati kehidupan orang lain daripada mengurusi kehidupan dirinya dengan Allahnya. Kemudian juga yang pasti jangan melupakan, walaupun ada kesempatan untuk bersukacita, jangan melupakan ada waktu penghakiman, ada waktu pengadilan. Kita semuanya harus memberi pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Sebab di dalam pasal-pasal yang telah lalu dinyatakan apa? Orang baik, orang jahat semuanya juga akan mengalami hari kematian dan penghakiman. Orang fasik maupun orang yang benar, orang saleh pun mengalami hal yang sama.
Oleh karena itu, perlu selektif ya. Perlu memilih hal-hal yang positif, hal-hal yang perlu Anda lakukan. Bersukacita, bersenang-senang di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan bersukacita itu karena memang untuk menyenangkan Allah, bukan sekedar urusan duniawi atau kemudahan kita saja. Tuhan telah menciptakan manusia dengan kekuatan dan energi, termasuk bagi orang muda. Ingatlah, selama energi itu atau kekuatan, power itu diberikan kepada Anda, salurkan dengan benar ya. Masa mudamu pasti akan menyenangkan. Selanjutnya dalam nada yang sama di poin yang kedua, pengkhotbah pun ingin memastikan satu nasihat yang jangan ditinggalkan, yaitu buang kesedihan dan kejahatan dalam masa mudamu atau kemudaanmu. Ayat 10 mengatakan, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Penderitaan yang dimaksud di sini sebenarnya adalah kejahatan ya. Jadi yang pertama, poin yang A untuk bagian kedua ini, yakni buanglah kesedihan dari hatimu. Memang kesedihan itu mau tidak mau bisa saja mencuri atau mengambil kebahagiaan yang sangat mungkin dinikmati oleh orang muda. Seharusnya mereka memiliki kebahagiaan, tetapi kesedihan bisa saja mencuri semua itu. Nah, duka yang datang bagi orang muda sudah cukup lah. Jangan ditambah-tambahi dengan kecerobohan atau kebodohan masa muda kita. Jangan ditambah-tambahi beban itu dengan kebodohan kita, kecerobohan kita. Cukup. Karena itu mari buang semua kesedihan. Tapi juga buanglah kejahatan dari tubuhmu. Kecerobohan masa muda pun bisa berkontribusi pada banyaknya kesedihan di masa mendatang. Apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak kepada masa depan. Salah satunya Amsal mengkaitkan di dalam Amsal 1 ayat 10-19 itu berkaitan dengan pergaulan. Pergaulan yang salah atau kata yang dipakai adalah teman yang salah. Ya, pergaulan yang salah dapat membuat akibat yang buruk di masa mendatang. Bahkan, kalaupun pengkhotbah juga menuliskan di dalam Amsal pasal 5 ayat 1-14, itu pun berkaitan dengan orang-orang yang mengajak menjadi fasik ya. Orang fasik mengajak orang-orang untuk ngikuti mereka. Dan itu sama saja kecerobohan. Nah, walaupun masa muda, masa remaja cepat berlalu, pohon jangan sia-siakan ya. Karena ini hanya sekali saja. Hanya sekali saja kehidupan di masa muda akan lewat dengan cepat. Jangan menambahi kesedihan dengan kecerobohanmu, malah nambah-nambahin, ataupun lakukanlah ya ini apa? Yang baik. Jangan berbuat jahat. Buanglah kejahatan dari dalam kehidupanmu. Masa muda, meski singkat, bisa menjadi saat yang indah dalam hidup ini. Kuncinya apa? Sudah diberikan sebenarnya oleh pengkhotbah di beberapa waktu yang lalu. Takut akan Allah. Saya merasa ini adalah temanya pengkhotbah ya. Walaupun banyak orang mengatakan tema pengkhotbah adalah kesia-siaan, menjaring angin dan sebagainya. Tapi bagi saya yang paling penting adalah nada positifnya, yaitu apa? Takut akan Allah itu adalah kunci dari semuanya itu, termasuk untuk orang muda. Kalau ingin menikmati yang indah dalam hidupmu, sekali lagi perhatikan peringatan takut akan Allah. Maka di poin yang ketiga ini jelas sekali ini berkaitan dengan Allah. Ayat 1 dari pasal 12 mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi, hai orang muda, ingatlah Allah dalam kemudaanmu. Dari sejak muda kita diminta untuk takut dengan Allah, mengingat Dia, melayani Dia, dan memang melayani Allah itu bukan hanya untuk orang tua saja, bukan untuk orang yang sudah pengalaman saja, tetapi orang muda diminta untuk makin dekat, taat, dan juga mengalami penciptanya, melayani Allah. Dan orang-orang hebat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru pun dalam sejarah Alkitab, banyak dari antara mereka yang memuliakan, melayani Allah melalui kemudaannya di masa muda mereka. Ada Yusuf, pasti. Ada juga Daud, ada juga Salomo ini sendiri. Tetapi juga mungkin kita dengar Raja Yosia yang muda. Bahkan mungkin yang paling kita ingat adalah salah satunya Daniel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Yesus pun memberikan contoh kepada kita ya, untuk menjadi teladan di dalam hal melayani Allah. Bukan melayani kemudaan atau masa mudanya saja. Di usia 30 tahunan dia mulai melayani bapaknya. Pasti di perjanjian baru orang muda ingat yang namanya Timotius.
Seorang yang mengenal kitab suci sejak kecil, dibimbing oleh neneknya dan ibunya. Dan sejak itu dia terus taat pada firman dan diminta oleh Paulus apa? Jadi teladan, jadilah teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah saya pikir nggak ada alasan ya untuk orang muda tidak melayani Tuhan, tidak takut akan penciptanya, tidak memuliakan nama Tuhan melalui raganya, kehidupannya. Saya bersyukur apabila di antara anak-anak muda, khususnya di gereja kita, terus dapat melayani Tuhan. Ini kesempatan yang baik daripada melakukan sesuatu yang lain yang di luar sana, yang pastinya bisa menuju kepada kesia-siaan belaka. Nah, karena itu mungkin sedikit menunggu waktu, di bulan Juli sampai Desember mendatang, tema gereja kita adalah melayani dengan pengorbanan. Ya, Gembala Sidang pun menyiapkan untuk suatu pelatihan bagi orang-orang muda usia 17 tahun sampai 40 tahun untuk dapat melayani. Ini generasi berikutnya yang akan melayani di gereja ini. Karena itu perlu dibekali, dipersiapkan. Tapi tunggu dulu sampai bulan Juli sampai dengan Agustus. Juli sampai dengan Desember mendatang. Seraya sekarang kita menyelesaikan gerakan mendengar sampai bulan Juni. Tapi melayani Allah akan menolong Anda, hai orang muda, untuk dapat memilih suatu pilihan atau keputusan yang tepat. Bahkan Yusuf pun dapat mengambil keputusan yang tepat karena ia takut akan Allah, ia melayani Allah. Sehingga dosa seksual dihindarkan darinya. Daniel pun tetap takut akan Allah, menghargai penciptanya, melayani dia, sehingga dia dapat mengambil keputusan, aku tidak makan makanan yang disediakan untuk raja, yang dipersembahkan kepada berhala. Aku makan makanan yang Tuhan Allah izinkan atau haruskan aku makan, enggak ngikutin yang lain, sehingga dia terbebas dari dosa apa? Hawa nafsu kedagingan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan di masa muda akan menolong menghindarkan rekan-rekan sekalian dari kesedihan, dari kejahatan tadi, tetapi juga tentunya disebutkan dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 8 sebelumnya, terhadap hari-hari yang gelap. Maksudnya apa? Akan datang hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Dikatakan di sana akan terjadi termasuk untuk orang muda. Karena itu di poin yang terakhir, poin yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-7 di pasal 12 disebutkan bahwa orang muda perlu merenungkan, ini mengantisipasi ya, akan sesuatu di masa datang. Di suatu saat yang masa mendatang kita nggak pernah tahu, tetapi kita harus siapkan. Renungkan semuanya itu, siapkan. Salah satunya adalah di sana akan ada hari malang di depan. Maksudnya apa? Di dalam ayat yang pertama, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Maksudnya, suatu saat pasti akan mengalami yang namanya hari yang malang. Saat mungkin orang-orang menganggap bahwa dirinya hidup cukup baik, hidup cukup lama, tapi ternyata kapan saja bisa terperangkap seperti hewan dan kemudian terjerat. Itu yang disampaikan dalam minggu yang lalu. Itu akan menolong kita supaya kita dapat menyiapkan diri bahwa kadang-kadang kesenangan pun sulit untuk ditemukan karena saking banyaknya hari-hari malang, banyak kesedihan. Bahkan termasuk dalam pasal 2 itu, ayat yang kedua, pasal 12 ini pun pengkhotbah mengatakan apa? Gambarannya seperti matahari, bulan, bintang itu tidak bercahaya lagi, redup sinarnya. Kalau orang Ibrani menyebutkan langit itu sama dengan surga. Jadi sebenarnya kata-kata yang dipakai adalah surga suram. Maksudnya langit menjadi suram, pudar cahayanya. Itu melambangkan kegelapan yang mungkin saja dialami oleh orang-orang muda. Karena itu harus diantisipasi. Renungkan apa yang akan datang, apa yang di sana ada diantisipasi. Kemudian waktu di mana usia dan kematian akan menghampiri setiap dari kita. Pengkhotbah pun menggunakan berbagai gambaran yang baik. Di ayat 3-5 ini saya pikir suatu gambaran yang mengasihkan ya. Saya senang sekali dengan gambaran, kata-katanya jelas sekali walaupun hanya di beberapa ayat saja, ayat 3, 4, dan 5 saja. Tetapi di sana dia menggambarkan bahwa usia kita bertambah itu juga sejalan dengan menuju kepada kematian. Usia bertambah berarti sel-sel dalam kehidupan atau tubuh kita pun makin hancur, rusak. Kita menua. Apa yang digambarkan di sana? Mari kita melihat khususnya di bagian terakhir ini, ayat 3-5, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lihatlah Alkitabmu, bahwa di sana ada ungkapan-ungkapan, cukup menarik. Dan saya pikir ini menjadi sesuatu yang
bagian yang cukup unik di dalam pengkhotbah. Setelah sekian lama dengan kata-kata yang filosofis, hari ini kita melihat ada gambaran berkaitan dengan itu. Bahwa usia dan kematian mendekat atau menghampiri kita. Yang pertama di ayat 3 dikatakan apa di sana? Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Siapakah atau apakah yang dimaksud dengan penjaga rumah gemetar? Itu melambangkan kekuatan kita. Lengan kita sudah menjadi lemah. Sudah jadi tidak berdaya. Otot-otot kita, otot tricep, bicep yang bisa mengangkat beban dan sebagainya sudah mulai melemah. Sebutkan selanjutnya, orang-orang kuat membungkuk. Nah, ini menunjukkan bahwa kaki mereka menjadi lemah, sudah tidak bisa menahan berat badan mereka dengan sempurna. Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena sedikit. Ya, apa bagian tubuh kita yang menggiling? Tidak lain adalah gigi. Jadi perempuan penggiling ini adalah maksudnya giginya mulai sedikit, jadi mulai rontok. Giginya sudah mulai habis. Walaupun pakai gigi palsu sekarang mungkin masih oke lah, tetapi kenyataan itu tidak dapat dihindari. Pasti akan ada saatnya gigi kita habis. Kemudian juga yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Pandangan ya, atau mata kehilangan pandangan mereka, menjadi kabur. Mungkin menjadi minus, atau mungkin ada gangguan yang lain seperti katarak dan sebagainya. Kemudian pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Apa ini maksudnya pintu-pintu di tepi jalan tertutup? Itu menggambarkan akses ya, pintu kan akses keluar masuk informasi ataupun itu menggambarkan telinga kita. Telinga kita ini sudah menjadi tuli alias budek ya, nggak bisa mendengar dengan sempurna lagi ketika hari itu menjelang atau usia makin lanjut. Suara penggilingan ya, melemah. Ini suara dan ucapan seseorang menjadi tidak dapat dipahami. Ngomyang, istilahnya ngomongnya makin lama makin tidak jelas. Nah, kemudian juga ada dikatakan suara menjadi seperti kicauan burung. Ini bahasa Indonesia, tetapi kalau saya periksa dalam bahasa aslinya, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris itu dari kata-kata atau frase people rise up at the sound of the birds. Orang bangun gara-gara dengar kicauan burung. Jadi orang yang usianya makin lanjut itu gampang terbangun. Tiba-tiba kaget terbangun. Baru tidur sebentar ada suara kecil aja udah kaget. Nah itu apakah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia lebih lanjut mengalami hal itu? Tidurnya tidak bisa lama, terbangun oleh hal-hal yang kecil saja. Entah itu pikiran, entah itu suara dari luar. Nah, kemudian selanjutnya juga dikatakan semua penyanyi perempuan tunduk. Nah, suara sudah habis, dulu pinter nyanyi, makin tua makin berkurang. Tidak bisa menghasilkan musik atau nyanyian yang lebih bagus. Kemudian juga orang menjadi takut tinggi, bukan takut menjadi tinggi, tapi maksudnya takut jatuh, takut terhadap tinggian. Jalan mungkin ya naik eskalator atau naik tangga itu sudah goyah mungkin ya, sudah takut. Kemudian ketakutan ada di jalan, maksudnya apa? Teror ada di jalan, ketakutan ya. Tidak lagi merasa tak terkalahkan. Dulu masih muda, wah kemana-mana gagah ya, gagah-gagahan. Naik motor, sudah enggak usah jaketan, enggak usah pakai helm. Nanti kena angin enggak apa-apa, tapi ketika sudah tua, kena angin sedikit gampang masuk angin. Jadi dulu merasa kuat, sekarang tidak merasa lagi kuat. Nah, pohon badam berbunga, apa maksudnya? Pohon badam itu almond atau hazelnut. Kalau beli coklat dan sebagainya ada isi kacang almond atau hazelnut, itu pohon badam itu dalam kitab Yeremia menggambarkan bahwa Allah akan segera hadir. Maksudnya Allah bersiap untuk hadir. Nah, ini berarti menjelang kedatangan ya, menjelang kematian. Jadi sudah makin usia mulai menua, makin usur, sadar bahwa wah dia ya, aku makin tua. Selanjutnya, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Orang tua atau orang yang sudah tua membungkuk seperti serangga, jalan aja susahnya minta ampun atau susah payah. Nafsu makan tidak dapat dibangkitkan, jadi keinginan daging pun juga mulai sudah berkurang. Nafsu, baik nafsu seksual, nafsu kedagingan yang lain juga mulai berkurang. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan perata-perata berkeliaran di jalan. Ini adalah gambaran yang jelas tentang pasti menuju kematian. Dan kemudian dalam ayat-ayat yang terakhir itu dikatakan mengenai khusus berkaitan dengan tubuh, yaitu raga yang tersisa, menyinggung mengenai matinya sel-sel, pembusukan tubuh atau tubuh makin melemah dan selanjutnya. Ini dikatakan di sana sebelum rantai perak diputuskan. Apa rantai perak dimaksudkan? Ditafsirkan ini sebagai sumsum tulang belakang.
sebelum sumsum tulang belakangmu putus suatu saat. Terus mangkok atau pelita emas rusak. Ini artinya apa? Tengkorak manusia. Suatu saat akan hancur. Kemudian tempayan atau kendi pecah dekat mata air. Apa maksud Sulaiman atau Salomo ini? Ya ini apa? Menggambarkan hati seseorang, liver ya, liver secara organ tubuh ya, suatu saat pun hancur. Roda timba dirusakkan di atas sumur. Apa maksudnya? Ini adalah panggul, kedua panggul di sisi kanan kita. Yang kuat memperkuat ini sekarang suatu saat pun akan nggak kuat lagi, sudah hancur. Dan yang terakhir, akhirnya ayat 7, tubuh kembali ke debu dan roh kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, akhirnya tubuh ini akan kembali kepada tanah dan yang kembali kepada Tuhan hanya roh. Maksud dari uraian ini tadi bukannya untuk membuat orang muda makin tertekan. Wah, kehidupan seperti susah. Bukan, justru untuk menyadarkan. Ayo kita imbangkan kehidupan kita dengan suatu ketenangan, dengan takut akan Allah. Di masa muda, ayo kita tingkatkan kesadaran untuk menguasai diri. Kalau hal-hal yang di depan tadi pasti dialami, maka orang muda yang berhikmat akan mempersiapkan diri. Oh, yang dikatakan Sulaiman ya, saya nyebutnya sering juga Sulaiman atau Salomo, pasti akan terjadi. Aku harus mengantisipasinya. Ya, aku jelas makin hari makin tua, aku harus mengantisipasi apa yang dikatakan oleh Salomo barusan. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah berumur, usia lanjut, apa yang dikatakan Salomo mungkin Anda bisa mengkonfirmasi betul firman Tuhan ini. Tapi jangan hanya mengkonfirmasi, ajarkan kepada orang-orang muda. Karena sebagai kesimpulan bahwa tantangan yang dihadapi oleh orang muda kita itu begitu besar. Banyak godaan di hadapan mereka. Dunia memikat mereka dengan banyak hal, tapi dunia itu juga hanya memberikan sedikit kepada mereka. Menawarkan banyak hal, tetapi dunia justru membelenggu mereka. Ini hati-hati dengan daya pikat dunia ya. Jadi kaum muda kalau mendengar firman Tuhan ini akan makin berhikmat kalau mau melaksanakan firman-Nya. Sebab kaum muda pun sangat rentan terhadap depresi dan keputusasaan. Di dunia di mana kehidupan di bawah matahari ini menjadi sia-sia, maka orang muda memerlukan yang namanya pertolongan, bantuan yang terbaik. Orang tua, mari kita menolong, memberikan yang terbaik untuk orang muda kita. Gereja, jangan melupakan orang muda. Untuk apa? Membantu mereka menjadi lebih takut pada Allah. Karena tanpa takut akan Allah, hidup mereka akan sia-sia saja. Tahun-tahun kemudaannya akan dilewati dengan kesia-siaan saja. Ada banyak dalam hal kehidupan mereka dapat dinikmati, asalkan, ya orang muda, asalkan Anda mengindahkan nasihat pengkhotbah tadi. Bersukacitalah terus di hadapan Allahmu, Sang Penciptamu di masa mudamu. Hapuskan kesedihan, jauhi kejahatan. Ingat Tuhanmu selalu dalam masa muda. Layani Dia dan renungkan bahwa di hari-hari mendatang akan ada hal-hal yang disampaikan Salomo pasti terjadi dalam kehidupan kita. Usia, umur, kematian semakin mendekat atau menghampiri kita. Karena itu Galatia pasal 6 ayat 7-9 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lelah. Apa kita ingin menuai kehidupan? Hai orang muda, marilah kita dengar nasihat ini. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidupmu tidak akan menjadi sia-sia. Orang tua, mari berikan yang terbaik. Gereja, mari berikan yang terbaik untuk orang muda agar mereka dapat mengenal Allah di masa muda mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia. Ajar mereka untuk melayani, beri kesempatan untuk mereka melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri di tempat kita masing-masing dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhanmu melindungi engkau dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.